menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Kalau kita boleh ada pagi ini, atau karena kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada pagi ini, itu karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Mari kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Engkau damaiku.
Kami bersyukur Tuhan pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, sungguh kami bangga mengingat kasih Engkau yang besar bagi hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya Engkau mengasihi kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini Tuhan kami ingin memuji Engkau, pagi ini kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Di pagi ini Tuhan Engkau mau memimpin jalannya ibadah Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau kuasai hati kami Tuhan. Kami patahkan kuasa kegelapan, kami patahkan roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi ini Tuhan. Bapa, biar nama Engkau yang dipuji dan ditinggikan, karena Engkau layak terima pujian dari kami, karena Engkau layak terima penghormatan dari kami Tuhan. Segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sambut ibadah pagi ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan satu pujian dan satu kesaksian yang akan kami tayangkan melalui video di bawah ini. Ada satu pujian yang mengatakan glory, 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 haleluya. Kita akan saksikan pujian dan kesaksian ini. Terima kasih. Amin. Saudara, lagu glory, glory, haleluya. Itu lagu kalau tentara mau pergi berperang, mereka nyanyi lagu itu. Mereka belum berperang, mereka belum menang, tapi mereka sudah nyanyikan kemenangan. Berapa di antara saudara malam hari ini kita mau nyanyikan lagu ini dengan satu keyakinan bahwa kita sudah menang. Yang sakit malam hari ini kau sudah sembuh. Kemarin beberapa hari lalu kami pelayanan ke daerah Pangkal Pinang. Ada satu ibu yang sangat sederhana, dia maju ke depan dan kanker payudara sudah sangat besar. Itu ketika hadirat Allah turun, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika selesai semua acara, kemudian dikasih kabar bahwa kankernya yang besar. Ketika dia perjalanan pulang ke rumah, pecah, air, nanah, darah semua keluar, dan dinyatakan sembuh sampai hari ini. Yesus kita masih bekerja. Saya rindu saudara kita nyanyikan lagu ini, tapi dengan keyakinan bahwa kita sudah menang. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Boleh saya dengar sorakan haleluya dari Nginden. Boleh katakan haleluya. Masih kurang kencang pakai pen. Haleluya. Masih kurang kencang saudara. Orang yang menang artinya masalah masih di depan, tapi mujizat kita percaya sudah terjadi. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh angkat tangan kanan saudara dan depan belakang sampai di mana suara dapat didengar. Penuhi ruangan ini bersama-sama dengan kemenangan bahwa Anda adalah orang dan saya orang berharga. Amin. Kita dipanggil Allah untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat. Dan kita adalah orang yang menang. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Berhenti tertunduk, lihat kepada Allah yang dahsyat. Pada hitungan yang ketiga, saya rindu seluruh orang yang dalam ruangan ini sama-sama kita sorakan haleluya sekeras-kerasnya pakai band. 1, 2, singers boleh bersama-sama dengan saya. 1, 2, pandang ke atas, kita punya Allah yang dahsyat. Boleh dengar suara dari Nginden, halo. Masih bisa lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sing it. Glory, glory, yes. Mari lambaikan tangan saudara, lalu-lalukan dia. Glory. Hari ini kau yang sakit, yakin Anda sudah sembuh.
adalah Raja. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Sekali lagi angkat kedua tangan saudara, tinggi-tinggi katakan Dede. Glory, glory. Haleluya, amin. Glory, glory. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Berikan sorak-sorai yang paling terbaik. Katakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan amin. God bless you. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat yang melimpah di hari ini. Biarlah hari ini menjadi berkat buat kami, yaitu berkat kemenangan yang luar biasa daripada Engkau. Dan kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan, karena kuasa Engkau mengalahkan maut, dan Engkau telah memberikan yang terbaik buat kehidupan kami, Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk menatap masa depan, untuk menatap kehidupan, untuk melihat kuasa Tuhan lebih besar dalam hidup kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita lihat dari video awal, kita melihat bahwa untuk mendapat kemenangan, di situ dilihat bahwa sebelum menang harus menang dulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di situ ada genderang perang, kemudian menabuh akhirnya untuk berperang mendapat kemenangan. Dan ditambah lagi tadi kesaksian daripada Ibu Jacqueline Serose mengatakan bahwa glory, glory, haleluya, mengatakan sama kita bahwa sebelum kita mengalami kemenangan, kita harus menang dulu dengan mengucapkan glory, glory, haleluya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa kita harus hidup ini punya kemenangan. Apalagi di tengah situasi seperti ini, kuncinya adalah apa yang menyebabkan kita tidak bisa hidup, karena kita diliputi oleh rasa takut, diliputi oleh rasa kebimbangan. Pilih mana? Nah, oleh sebab itu hari ini sesuai dengan tema beberapa saat ke depan, bahwa iman mengalahkan segalanya. Artinya menghadapi situasi seperti ini kita harus punya imunitas. Artinya apa? Imunitas artinya iman. Nah, iman itu berasal dari mana? Berasal daripada kemenangan demi kemenangan. Kalau minggu lalu kita sudah memberikan suatu yang terbaik, yaitu bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan dia bangkit. Artinya dia menang atas kuasa maut. Sebab itu hari ini biar kita melihat kuasa Tuhan seperti apa dan bagaimana supaya kuasa Tuhan itu tetap bersemayam dalam hati kita. Kita akan buka di dalam Alkitab kita di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Baru-baru ini Bapak Saudara sekalian, kita telah banyak melihat kekuatan bagaimana hati yang gembira adalah obat. Saya mendengar dari video-video yang saya lihat sebelumnya bahwa seorang motivator terkenal, yaitu Tung Desem Waringin, dia bisa sembuh dari COVID-19-nya, yaitu kuncinya satu, hati yang gembira adalah obat. Nah, saya mau banyak bertanya di sini kepada Bapak Ibu Saudara. Kita melihat hari Minggu ini menjadi berkat bahwa sebetulnya konsep menang itu dari mana? Semangat kan? Nah, semangat itu dari mana? Menghilangkan rasa takut. Nah, supaya takut itu bisa dikalahkan dengan apa? Dengan hati yang gembira. Nah, kita akan baca di dalam ayat yang pertama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita punya hati yang gembira,
Itu bisa terjadi kapan? Terjadinya yaitu gembira muncul bukan karena kita mendapatkan segalanya di dunia ini, tapi gembira itu adalah kita mendapat damai sejahtera daripada Tuhan. Karena damai sejahtera dari Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Tidak dijual seperti manusia, pabriknya ada. Tapi saya mau tanya, pabrik damai sejahtera ada nggak? Yang ada itu adalah partai. Tapi pabrik damai sejahtera itu adanya di dalam Kristus. Oleh sebab itu, ya, kalau kita lihat dari ilmu biologi, ternyata orang bisa gembira itu karena ada hormon namanya hormon endorfin, yaitu hormon di mana membuat sukacita, senang. Oleh sebab itu, ketika hormon endorfin itu terus bergerak dengan luar biasa, dan hormon endorfin itu ternyata menurut penyelidikan membuat tubuh kita mempunyai imun yang kuat terhadap apa? Rasa takut, terhadap apa? Kekhawatiran, terhadap apa? Semua yang pokoknya bunyinya negatif di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu Bapak sekalian, dengan kondisi seperti ini, konsep hati yang gembira atau glory, ya enggak, yaitu glory itu akibat daripada kita dapat kemenangan, berkemenangan karena ada damai sejahtera. Boleh saya terjemahkan yaitu glory, glory, haleluya. Itu yang saya mau terjemahkan, bahwa jikalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa saya katakan obat manjur? Nah, di ayat kedua di ayat selanjutnya adalah tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Kalau kita punya semangat yang patah terus, ternyata ada hormon juga namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah menyebabkan kita selalu kurang sehat. Akhirnya, Bapak Saudara sekalian, ternyata menurut penyelidikan juga hormon kortisol ini telah menguasai lebih daripada 60-50% daripada apa yang selama ini membuat tubuh kita nggak kuat. Kontribusinya terlalu tinggi, Bapak Saudara sekalian. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan di Amsal ini, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba Bapak Saudara perhatikan beberapa kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kan kita lihat bahwa banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita ini dipenuhi dengan peperangan dua hormon saja. Pertama, hormon endorfin, dan kedua adalah musuhnya apa? Hormon kortisol. Nah, secara penyelidikan biologi mengatakan demikian. Artinya apa? Dengan kondisi seperti ini, satu kata kunci, sebetulnya kita tuh kalah sama apa? Iman kita, rasa takut. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita melihat bahwa ayat ini mengatakan sama kita, hati yang gembira adalah obat. Jadi Saudara sekalian, ketika kita dapat hati yang gembira, dari mana? Dari sukacita itu datang dari Tuhan. Nah, sukacita itu muncul terus, akhirnya mengembangkan dalam satu kalimat, yaitu damai sejahtera. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya tidak bisa berbicara banyak lagi. Yang jelas Bapak Saudara, saya akan beri informasi tentang video. Ya, video ini memberikan satu pengetahuan tambahan buat kita supaya kita kuat, supaya kita tahu mengapa kita harus punya hati yang gembira atau semangat yang pantang menyerah. Mari kita saksikan video ini. Ilustrasi mengatakan sama kita bahwa seorang pelari berperang bukan pada lintasan, bukan pada lawan,
bukan pada semuanya, tapi pada dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah dia takut dengan pertandingan itu atau dia tetap maju? Sebab itu tujuan yang jelas, goalnya si pelari itu artinya apa saudara sekalian? Adalah untuk menang, bukan sekedar menang, tapi punya tujuan yang jelas, goal yang jelas, yaitu damai sejahtera. Artinya apa? Kita tetap bersukacita, tetap punya semangat. Nah, semangat itulah yang punya tujuan jelas. Sehingga tema hari ini mengatakan glory, glory, haleluya. Sudah glory menang, haleluya. Artinya apa? Mengucapkan syukur atas kemenangan damai sejahtera yang selalu diberikan kepada kita. Itulah imunitas kita. Itulah iman menjadi dari imun menjadi iman. Kenapa? Saudara, menyebabkan hormon endorfin kita makin terus diproduksi sehingga metabolisme tubuh kita melawan penyakit, melawan virus, melawan semuanya. Itulah Bapak Saudara sekalian. Makanya menurut penyelidikan, jikalau kita memandang secara positif kejadian ini, justru membuat kita punya imunitas atau iman yang makin kuat. Nah, ketika iman makin kuat, maka pilihan hidup kita jelas. Apakah pada Tuhan Mamon atau Tuhan? Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa carilah sesuatu bukan yang fana, tapi yang bakal. Artinya apa? Marilah cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan. Ditambahkannya apa? Kali ini saya mau bicara damai sejahtera. Virus ini kan, ya ketika terkena, maka dia akan punya inkubasi. Nah, 14 hari itu, imunlah yang menyebabkan orang itu sembuh. Jadi bukan karena obat, obat hanya bantu, tapi imunitaslah yang menyebabkan sembuh. Dari mana imunitas? Dari Tuhan. Dari mana imunitas? Dari hormon endorfin. Dari mana? Hati yang gembira adalah obat. Maka damai sejahtera dan sukacita muncul di dalam hati kita. Biarlah Bapak Ibu sekalian kita lihat dari sisi Tuhan. Kali ini kita harus melihat dari sisi Tuhan, karena Tuhanlah penyebab segalanya. Dan Tuhan pegang hari esok kita. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, karena disitulah ada damai sejahtera. Artinya segala ketakutan, segala intimidasi, segala informasi-informasi yang menyebabkan kita takut, cemas, tapi saudara sekalian, karena Tuhan memberikan iman yang kuat kepada kita, suatu pilihan yang jelas. Bukan berarti kita tidak memilih yang tidak jelas, tapi kita harus punya kekuatan yang besar. Dari kesaksian tadi, Ibu Yakin Serius mengatakan bahwa kita harus menyanyikan dengan kuat-kuat, dengan luar biasa. Akibatnya Bapak Saudara, ada damai sejahtera, sukacita. Tadi ada kesaksian dari Ibu Yakin Serius mengatakan pada video itu kan mengatakan apa Bapak Saudara? Orang yang sakit, yang kanker payudaranya, dia bisa sembuh. Kenapa sembuh? Karena dia menerima damai sejahtera, karena dia menerima kekuatan daripada Tuhan, karena dia melihat Tuhan. Kenapa dia melihat Tuhan? Karena dia ingin sembuh. Kenapa dia ingin sembuh? Karena dia menderita penyakit. Kenapa dia menderita? Karena saya katakan tadi bilang imunitas tubuhnya turun, maka penyakit itu datang sangat parah. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah menjadi kalimat inspiratif hari ini. Biarlah kekuatan Tuhan, Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita, menjadi hati yang gembira, sehingga damai sejahtera diproduksi dalam hidup kita. Nah, damai sejahtera itulah yang menyebabkan hidup kita bukan lagi takut dengan rasa takut, tapi bisa mengatasi, yaitu imun menjadi iman. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami percaya bahwa kuasa imun atau iman kami Tuhan didapat dari kuasa firman Tuhan yang hidup. Dan firman Tuhan itu selalu membuat kami punya damai sejahtera, karena hati kami dipenuhi dengan kekuatan firman. Dan firman-Mu adalah iya dan amin. Itulah menjadi kekuatan hidup kami, itulah menjadi iman kami. Biarlah kekuatan itu selalu berada dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa satu kunci di masalah hari ini, yaitu di dunia luar membuat rasa takut, roh ketakutan. Tapi hari ini Bapak, hari ini kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib. Kuasa Tuhan benar-benar menjadi berkuasa
semua maut, keadaan-keadaan yang tidak kami inginkan, karena kuasa Tuhan bertahta di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Mari kita sama-sama angkat tangan bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kemenangan yang luar biasa, yaitu Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Saudara-saudara sekalian, diberkatilah engkau dari tempat ini masing-masing sampai minggu depan. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Diberkatilah ladang engkau. Dan diberkatilah apa yang menjadi doa pribadi saudara-saudara dan hari ini. Dan diberkatilah seluruh kesabaran kita bersama. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Dan kalimat terakhir, Glory, Glory, Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.